Selamat sore sahabat Cakra dan insan Cakra. Kembali lagi bersama saya Agung di acara rutin kita di Siniar Cakra. Ya, tentunya di sebuah podcast yang akan membahas info-info mengenai dunia kesehatan ya. Dan hari ini kita akan bahas mengenai imunisasi dewasa dengan narasumber yang sangat-sangat kompeten dan juga ahli di bidangnya. Oke, selamat sore insan Cakra terutama ya. Kembali lagi di acara podcast kita ya yang akan rutin dilaksanakan nantinya. Kita ada di Instagram ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di live Instagram kami sore ini. Selamat sore juga untuk sahabat-sahabat Cakra yang setia menemani kita, menemani perjalanan kita sampai sekarang ini. Asik ya. Mantap. Di sore hari ini sebenarnya jam-jam yang krusial ya. Sebenarnya jam ngantuk. Krusial, jam-jam 3:30, jam-jam menuju jam pulang kerja. Cuma alhamdulillah kita bertepatan di tanggal 25 ya hari ini. Lebih jadi ceria ya? Lebih ceria, betul. Oh iya benar. Ceria semua ya. Ceria semua kan. Tanggal 25 segar, fresh. Segar, fresh. Mantap pokoknya, mantap. Dan juga pembahasannya dijamin bakal bikin tambah seger lagi ya, karena ini menarik sekali. Pastinya. Gitu. Nah, kenapa menarik? Sore ini kita akan membahas imunisasi untuk dewasa ya, yang mana lah ya. Betul, yang mana selama ini kita tahu imunisasi biasanya kan untuk anak-anak ya kebanyakan. Nah, kali ini ada pembahasan imunisasi untuk orang dewasa. Nah, penasaran kan? Maka dari itu stay tune terus sama kita. Dan juga nanti kalau untuk ada yang mau tanya jawab silakan ya, boleh langsung aja nanti di share pertanyaannya di Instagram. Nanti akan langsung dijawab dengan narasumber yang sangat berkompeten sore ini. Gitu. Mantap. Nah, untuk narasumbernya di sore hari ini kita ada Dr. Lavinia Jane Susan. Halo. Oke, boleh melambai dulu ke kamera dong. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Insan Cakra, sahabat Cakra. Mantap. Nah, Dr. Jane ini selaku dokter ini ya, dokter MCU sekaligus konsultan juga di Cakra ya. Wow. Iya, jadi sudah tidak perlu diragukan lagi kapasitasnya gitu kan. Nah, di samping itu selain Dr. Jane kita juga ada Bapak Herlansyah ya, selaku staf vaksinasi. Halo, selamat sore, salam kenal semua. Buat yang belum kenal, nama saya Herlansyah Aprianto, biasa dipanggil Abang Kemot. Hey, mantap. Ya. Buat jadi ntar yang ketemu di jalan bisa langsung sapa Herlan, kalau nggak nengok panggil Akemot ya. Nah, Akemot. Cocok. Oke. Cocok. Oke, kalau begitu langsung aja ya kita awali diskusi hari ini. Diskusi ya, podcast ngobrol-ngobrol ringan sih sebenarnya ya. Gitu. Nah, saya mewakili di sini sebagai teman-teman yang mungkin awam di dunia pervaksinan, perimunisasian gitu ya. Apa sih sebenarnya vaksin imunisasi untuk dewasa ini, sebenarnya bagaimana cara kerjanya, lalu manfaatnya apa untuk kita gitu, dan yang paling penting apakah di Cakra menyediakan gitu kan? Nah, itu nanti akan kita bahas semua di sini. Oke, mungkin dari saya ke Dr. Jane dulu kali ya dok ya, selaku yang memiliki pengetahuan lebih banyak di dunia medis kesehatan ya, karena ini kaitannya dengan kesehatan kan. Iya. Nah, baik. Oke, yang ingin saya tanyakan dok pertama, sebenarnya prinsip dasarnya itu imunisasi itu seperti apa sih dok, dan bagaimana dia bekerja di dalam tubuh kita tuh sebenarnya seperti apa sih dok? Oke, jadi kalau bicara tentang imunisasi, sebenarnya imunisasi kan tidak terlepas dari vaksinasi ya. Jadi kalau untuk imunisasi sendiri itu sebenarnya ada dua, imunisasi aktif dan imunisasinya tuh pasif sebenarnya Mas Agung. Oke. Tapi kalau untuk kita bicara vaksinasi nanti gabung dengan imunisasi itu ada kaitannya, di mana imunisasi aktif itu contohnya salah satunya ya vaksinasi itu. Di mana kita memasukkan sesuatu, entah itu bakteri kah atau virus yang memang sudah tidak aktif, kita masukkan ke dalam tubuh, terus dia menstimulasi di dalam tubuh, terbentuk sampai adanya kekebalan. Kekebalan terhadap suatu penyakit ya, misalnya penyakitnya apa nih, kayak misalnya mau vaksinasi COVID ya tentang COVID berarti baunya, atau vaksinasi influenza berarti tentang influenza gitu. Oke, jadi prinsipnya sebenarnya adalah membuat tubuh kita
beradaptasi nantinya jika ada virus yang masuk dengan mekanisme memasukkan virus itu tadi sendiri ya dok ya. Mau bakteri atau kita sebut sebagai bakteri atau virusnya yang sudah kita lemahkan, lalu nanti akan terbentuklah dengan semua yang ada dalam tubuh sehingga membentuk antibodi. Oke, itu untuk secara dasarnya prinsip kerjanya seperti itu kurang lebih ya. Nah lalu dok, kira-kira seberapa penting sih dok vaksin atau imunisasi ini untuk kalangan orang dewasa ya khususnya gitu dok? Sebenarnya sih penting sekali ya kalau menurut saya untuk vaksinasi, karena kan kalau mungkin nih ibu-ibu ataupun bapak-bapak di daerah rumah ya, lingkungan perumahan tuh pasti lebih taunya itu imunisasi untuk anak ya. Betul betul. Sedangkan untuk dewasa juga itu perlu, apalagi kita kan pertama usianya usia produktif. Lalu kedua juga dengan bekerja kita pasti akan terpajan dengan berbagai hal. Nah itu contoh deh misalnya yang tenaga kesehatan itu akan terpajan dengan darah kah atau dengan jarum suntik, itu memang lebih ke arah misalnya boleh disebutkan rincinya akan bagus bila kita divaksin hepatitis B gitu. Jadi lebih kita tuh dewasa tuh lebih memiliki pajanan, faktor resiko, lalu juga mohon maaf mungkin ada dengan usia-usia yang lanjut, itu juga ada kelainan-kelainan metabolisme tubuh lah yang perlu memang kita sebut sebelum jadi parah ya udah deh kita suntik vaksin aja dulu gitu. Oke, ini agak panas ya ternyata di sini ya. Ya Ini lumayan nih kayak lightingnya lampu lagi juga sauna lumayan. Ini kayak lagi sauna ini. Lagi sauna guys. Maaf Mas ya Agung sahabat kayaknya, Cakra. Grogi juga abisnya. Grogi kayaknya Mas Agung iya, ya. orang baru pertama. Nah, oke. Disantuikan mas, santuikan. Oke. Nah, terus dok ya, untuk perbedaannya sendiri kira-kira untuk vaksin atau imunisasi untuk anak-anak dengan orang dewasa itu kira-kira perbedaannya apa sih dok? Yang utama paling ya? Yang paling utama sih di dosis. Dosis Di ya? dosisnya dan juga lebih ke usia pemberian ya itu sih sebenarnya. Kalau untuk cara umumnya itu adalah lebih banyak yang sama. Oke, baik. Oke, dan juga mungkin efeknya juga berbeda ya. Kalau Efeknya- misalkan untuk anak-anak dan untuk orang Ya, dewasa. itu kalau dari perbedaan memang pasti lebih berbeda ya. Karena kan daya tahan tubuh terus kerjanya juga kan Betul, anak ibaratnya masih kecil ya Mas. Jadi Betul. apa ya ibaratnya kalau bank itu ya mungkin uangnya masih ya 20%. Oke, betul. Masih receh dok. Iya. Jadi kerjanya juga dia masih agak pasti lebih keras lah. Kalau Oke. dewasa kan udah lebih daya tahan tubuhnya udah lebih kuat. Jadi tidak terlalu pengaruhnya tuh tidak terlalu kuat. Betul, Tidak betul. ada gejala-gejala yang terlalu timbul. Iya, oke. Berarti sebenarnya secara logika pun sebenarnya bisa bisa diketahui sendiri juga, cuman secara medis seperti itu tadi ya kurang lebih ya dok ya. Bahasa alamiah. Ya, oke. Lalu kalau untuk batasan usia misalkan dok, untuk anak-anak ataupun untuk orang dewasa ini sebenarnya ada nggak sih dok batasan usianya untuk yang bisa divaksin atau diimunisasi itu ada nggak ya kira-kira? Ada, tapi maksudnya nggak semuanya ya Mas. Ya, jadi seperti vaksin HPV misalnya ya. Mungkin jarang ya teman-teman dengar vaksin HPV itu human papilloma virus gitu ya. Terus kalau nggak asing tuh kalau perempuan tuh buat mencegah kanker serviks nih gitu. Oke. Kalau laki-laki tuh lebih ke kutil kelamin. Nah, itu di sini tuh pemberiannya biasanya batas maksimalnya ada sekitar 55 tahun. Atau bahkan ada vaksin yang diberikannya baru pada usia lanjut, itu juga ada misalnya kayak di pneumonia kita bilang. Itu dengan kalau disebutnya tuh kalau saya nggak salah vaksinnya tuh PVC. Oke, baik. Berarti ada banyak ya memang ya untuk jenis vaksinnya itu sendiri ya. Nah, dok, kira-kira bisa nggak dok disebutkan mungkin beberapa jenis vaksin nih yang yang applicable lah, maksudnya di orang dewasa maupun anak-anak ya, atau kalau nggak usah anak-anak lah, orang kita bahasnya dewasa ya. Ya maksudnya applicable di orang dewasa, kira-kira apa aja dok vaksinnya dok? Mungkin bisa dijelaskan. Boleh. Kalau saya kan kerjanya di Cakra nih, jadi agak-agak sedikit ini ya teman-teman ya. Betul. Berdagang ya. Oke, nggak apa-apa. Jualan itu. ya. Sebenarnya itu tujuan, tapi ya. Jadi udah, kalau sekalian untuk berniaga edukasi. paling banyak sih, terbanyak sih untuk dewasa itu yang akan dicari itu pertama tuh hepatitis B. Itu paling sering banget. Oke, hepatitis B. Herlan ya itu paling banyak ya pekerja-pekerja tuh carinya tuh hepatitis B, apalagi kalau untuk medical check up. Betul. Nah, selesai medical check up, wah HBsAg-nya negatif tuh. Jadi sebelum ada juga tuh Mas Agung, kita kalau mau vaksin kita harus memeriksa
item-item tertentu. Contoh di Baik. hepatitis B ini sebelum kita vaksin pemberiannya wajib kita periksa hepatitis B-nya, HBsAg-nya. Baik. Dimana kalau HBsAg teman-teman tuh negatif, monggo deh kita boleh vaksin Tuh. hepatitis B gitu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada influenza. Nah, itu Oke. biasanya buat jamaah haji atau Haji umroh ya. juga biasanya sekarang 2 tahun belakangan ini sudah mulai diikut sertakan Oke. selain meningitis. Nah, yang ketiga mungkin vaksin meningitis. Mm-mm. Karena kita juga selain medical check up, kita juga ada vaksinasi Vaksinasi umroh. umroh. Nah, itu juga jadi di kami juga untuk meningitis juga. Tapi untuk harganya gimana ya, Ayah? Kalau untuk harga, meningitis gitu? meningitis itu kita harganya sih lumayan stabil, Dok. Maksudnya terjangkau lah gitu. Standar lah ya. Standar lah kita masih bisa Merakyat bersaing. ya Ya, kita Ya, oke, merakyat. terjangkau lah. Ya. Nah, berapa Untuk range kira-kira? harganya itu ya di 350-an lah. 350 per Iya, dosis. Per dosis per sekali suntik. Ya, per sekali untuk satu pasien Satu ya. pasien. Kalau hepatitis B itu gimana, Mas Agung? Kan Nah, ada kita kalau juga. untuk hepatitis B itu kan biasanya kita itu penyuntikan 3 kali ya. Iya, 3 kali itu. Nah, untuk range harganya itu Hmm. ya nggak nyampe 1 juta lah, enggak. Cuman 500.000 aja. Itu udah 3 Wah, kali. udah oke Betul. banget Tiga kali suntik tuh. ya? Wah, oke banget sih 3 kali itu. suntik ya, Oke ya. banget. Oke. Tuh. Nah, selanjutnya Dokter Jen, misalkan untuk vaksin ini sendiri untuk laki-laki ataupun untuk perempuan ini ada nggak ya yang misalkan khusus untuk laki-laki vaksin apa, khusus untuk perempuan? Tadi mungkin salah satunya vaksin HPV tadi itu ya. Betul, itu ada Nah. perbedaan ya. Nah, kira-kira kalau untuk laki-laki ada juga kah atau gimana, Dok? Rata-rata sih enggak sih, semua Enggak hampir ya? sama. Oh, general aja berarti ya. General. Kecuali paling untuk yang perempuan tadi yang HPV itu tadi Iya, ya. dia lebih banyak ya maksudnya. Nah, oke. Nah, menyangkut harga tadi ya vaksin. Kadang orang-orang merasa dengan harga yang segitu masih cukup ini ya, cukup tinggi atau seperti apa. Nah, ini istimewanya Perbandingan. teman-teman di Cakra ya. Di Cakra ini kita nggak pelit promo loh. Iya nggak? Kita kadang di setiap hari besar ya, hari nasional pasti ada promo. Ya. Ya. Tugas teman-teman apa? Cuman cukup pantengin aja Pantengin sosial media aja kita sosial sebenarnya. media. Ya. Pokoknya Cakra Medika udah pantengin. Pantengin Nah, aja, banyak banget promo-promo di situ yang menarik. Banyak, Contohnya kayak vaksin ini aja yang semula 500, kadang kita bisa promokan sampai 300 Ya, ribu bahkan ya. betul. Gitu. Nah, tugas teman-teman cukup Pokoknya pantau aja sebenarnya. pantauin IG, Facebook, YouTube, udah pokoknya di situ. Betul. Caranya Informasi gimana tuh? Jelas. Caranya Iya. gimana bisa dipantengin biar dapat 300.000 misalnya? Cukup aja gini aja. Cukup dipoto Cakra Medika aja. Betul. Lokasi kliniknya difotoin atau enggak bantu di follow IG-nya. Oh, Boleh gitu, ya. Gampang ya, simpel Ah. banget ya. Nah, selain info-info promo di Instagram Cakra Medika atau di sosial Cakra Medika juga banyak banget konten-konten menarik ya. Betul, Yang betul. biasanya juga Betul, kita kasih secara cuma-cuma nih untuk mengedukasi teman-teman semua juga untuk sahabat Cakra terutama, dan model-model yang untuk kita tampilkan juga oke-oke loh. Gitu. Nah, oke. Sekarang mungkin sejauh ini di Cakra Medika sendiri ya, Dok ya. Untuk vaksin ini kira-kira apakah sudah merata pengaplikasiannya ya? Ini untuk vaksin kita Alam ya? katakanlah vaksin-vaksin yang seperti itu, apakah di Cakra Medika ini sudah diaplikasikan apa bagaimana, Dok? Kan dokter selaku yang sudah lama nih ya di Cakra, maksudnya yang selama ini juga memantau langsung gitu. Kira-kira apakah sudah merata pengaplikasiannya? Maksudnya kan kita nggak mungkin nih maksudnya ngobrolin imunisasi atau vaksinasi ini mempromosikan tapi ternyata kita juga enggak menjalankan gitu kan. Nah, gimana, Dok, kira-kira, Dok? Kalau untuk teman-teman Cakra sendiri sih ya, rata-rata memang kami sudah vaksin. Betul. Untuk vaksin yang utama pasti COVID ya, Ya. sampai 3 kali ini teman-teman. Betul. Terus juga sudah ada yang banyak sekali karena kita bergerak di bidang medis, jadi rata-rata sudah ada vaksin hepatitis B. Dan itu memang teman-teman juga sudah melakukan. Oke. Sedangkan untuk dibilang customer ya, Herlan ya, Iya. itu memang kita cukup banyak tuh Mas Cukup banyak, Agung. cukup Jadi untuk hepatitis B-nya, untuk influenzanya itu cukup banyak. Oke. Hepatitis A dan B, apalagi buat yang mohon maaf nih, yang mungkin pekerjaannya di bidang kebersihan, Betul. paling sering tuh. Betul. Hepatitis B itu kan penting tuh. Betul Mas, sekali. lebih ke hepatitis B kan lebih ke penularannya kan bisa lewat darah. Betul. Yang kerjanya di rumah sakit kalau medical check up juga bisa ke kita, ataupun bekerja dengan alat berat
alat Betul. berat dan tajam. Nah, Ah. itu pemeriksaan untuk medical check up ataupun rutinnya biasanya disertakan pemeriksaan hepatitis Hepatitis B. B. Baik, Di sini baik. dia divaksin 3 kali. Betul. Oleh Oke. hepatitis B sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal vaksin COVID juga, ini tadi saya lupa disclaimer ya. Maksudnya kita di sini kan udah nggak pakai masker ya. Iya. Kita udah vaksin Oh, sampai iya, 3 iya, kali iya. loh teman-teman Aman. ya. Jadi Aman. jangan sampai Jangan salah takut. kaprah. Jangan diviralin ya. Ya, Kita jangan. udah Aman, aman, vaksin aman. sampai ketiga. Malah Iya, mau aman. keempat nggak ya? Enggak lah. Oh enggak. Bisa 3 aja, jadi, 3. bisa Bisa jadi. jadi, Mungkin bisa bisa, jadi. Dok ya. Betul. Nah, berarti dokter selama ini pasti sudah pernah ya, maksudnya untuk jadi vaksinator mungkin ya untuk Iya. nyuntik ke orang-orang. Ya, dokter sendiri kira-kira pernah nggak nemuin pengalaman ada orang yang divaksin tuh pengalaman-pengalaman menarik lah mungkin untuk vaksin ke pasien atau ke orang gitu, kira-kira pernah ngalamin nggak dok? Ada waktu itu salah satu PT saya mau vaksin dengan influenza. Itu memang karena aku jarum ya. Oh, Ya. Itu benar-benar aku baru dapat sih satu kali itu ya dibilang pingsan tapi dalam posisi terduduk. Oh, bisa jadi nggak sadarkan Jadi- diri. Jadi tiba-tiba dia ngomong terus kok ini bapaknya lagi nunduk terus agak mukanya tiba-tiba kok agak memutih ya, maksudnya pucat ya menurut saya. Akhirnya saya mau nggak mau kan jangan sampai pingsan kan, jadi iya, saya betul, agak betul. ketuk gitu badannya agak Ah, pegang badannya baru dia agak dok cepet dok. Tapi berarti itu bukan karena vaksinnya ya, Dok ya. Bukan karena efek, tapi lebih ke takut jarumnya takut ya jarumnya. itu mah ya. Kalau Oh, iya, iya. efek samping vaksin sendiri memang paling sering sih lebih banyak di tempat suntikan ya. Iya. Gitu. Jadi memang mungkin kemerahan, Betul, nyari betul, pada betul. tempat suntikan Iya. gitu. Tapi kalau untuk efek dari secara keseluruhan dari tubuh jarang sih. Yang paling sering keluar itu lebih ke demam. Tapi tidak demam seperti orang sakit ya. Ya mungkin suhu meningkat hanya sampai sekitar 37,5 sampai 37,9. Oke, baik. Dan itu nggak lama mas. Iya gitu ya, soalnya Mas Elan emang banyak kita temuin juga kan. Mas Elan juga mungkin sudah pengalaman juga, maksudnya untuk yang peristiwa-peristiwa kayak gitu kan pasti ada aja dok ya. Ada aja, Namanya ada orang aja. takut Ada aja. gitu. Nah maksudnya ada nggak sih dok, maksudnya kira-kira tips-tips nih bagi orang yang memang mau divaksin, mereka sebenarnya mau divaksin atau diimunisasi, cuma ya itu terkendala di takut Nah, itu. jarum itu. Ada Lebih edukasi. saran, ada tipsnya atau ada jalan lainkah, alternatifkah, misalkan nggak Jalan disuntikan lain. gitu, Belok. ada apa enggak gitu, mana tahu kan, mana Ya, tahu. betul, betul. Kalau untuk tips utama sih, kalau memang saya biasa menanyakan nih mas, kalau misalnya memang takut ya sudah suntiknya jadi dengan tidak duduk posisinya, Oke. kita bisa dengan posisi berbaring, jadi beliau lebih nyaman. Oh gitu, oke. Selain itu ya mau nggak mau udah pakai cara anak kecil, kita ajak ngobrol. Oh, tahu-tahu disuntik Oh. Tahu-tahu pak Sundanya mah dibalerkeun, Dok. di Bang Balen. Ya, biar lupa gitu, Biar lupa lupa ya. gitu. Tahu-tahu jos aja. Kok udah gitu ya, tahu-tahu Iya, ya. Iya, tadi kita ajak ngobrol gitu kan. Oke, iya sih memang. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan ya dok ya dari salah satu teman kita di Instagram. Jadi dia menanyakan vaksin HPV atau HPV ini kira-kira bisa untuk laki-laki atau tidak ya dok? Oke, jadi tadi belum selesai ya sebenarnya ya penjelasan untuk vaksin. Jadi HPV itu kan human papilloma virus. Betul. Jadi vaksinnya ini memang untuk infeksi human papilloma virus, khusus infeksi HPV. Dia itu bisa sahabat cakra atau insan cakra itu bisa. Jadi untuk wanita dan pria itu bisa. Di mana usia biasanya diberikan itu 9 sampai dengan batasnya tuh 55 tahun. Oke, 55 tahun. Kalau misalnya untuk usia-usia produktif ya sebenarnya sih HPV ini lebih di sebelum aktif dalam seksual. Nah, jadi kita tuh oke. usia-usia kurang dari 20 tahun Ya. itu biasanya kalau memang mau kita suntikan 3 kali itu Mas Oke, Abu. baik. Jadi untuk HPV untuk laki-laki bisa karena dia bisa mencegah namanya penyakit kutil kelamin. Nah, Oke, kutil kelamin ya. kalau untuk HPV bisa cewek, bisa cowok. Jadi agak khusus juga nih karena HPV ini kan ada bivalen dan quadrivalen. Jadi kalau bivalen itu masuknya dalam satu vial virusnya, satu vial vaksinnya Vaksin, itu ada 2 jenis. Nah, 2 jenis Oke. misalnya
mikroorganisme yang ada itu kita sebut bivalen. Tapi Nah. kalau kuadri itu biasanya 4. Empat. Nah, kalau cewek biasanya pakai yang bivalen. Hmm. Kalau yang cowok biasanya pakai yang 4 kuadrivalen. Quadrivalen ya, oke. Kalau buat cewek, kalau yang hamil nggak boleh. Oke. Nah, saya tadi dengar istilah penyakit kutil kelamin. Saya cukup tertarik nih. Maksudnya Tertarik saya sama baru apanya nih? saya baru dengar. Bentar ini, bentar. Saya baru dengar pertama kali penyakit kutil kelamin. Iya. Bisa nggak Dok dijelaskan sedikit Dok? Kutil kelamin itu apa Dok? Biar nggak salah persepsi Saya Dok. baru pertama kali dengar soalnya. Mungkin sahabat-sahabat Cakra juga baru dengar ya. Ya, nggak tahu. betul. Jadi biasanya memang ini terkhusus ya, Mas Agung, untuk KVV ini lebih ke arahnya tuh penyakit kelamin, kulit dan kelamin. Kayak tadi di wanita dia khususnya lebih ke kanker serviks ya, itu kan Oke, lebih ke oke. arah kandungan gitu Oh. ya. Hmm, Sedangkan untuk prianya ini ya dibilang kutil itu kayak ada apa ya? Istilahnya mungkin teman-teman seringnya jeger ayam kali ya. Jeger ayam. Iya. Jadi Jeger ayam. kayak Merah-merah dong penyakit kayak gitu. ininya kayak ada benjol-benjol terus suka berkeluar nanah. Oh, Pokoknya ada. kelamin, Oh. kulitku apa penyakit-penyakit Raja Macan dok, kelamin. Raja Nah, Macan. Raja itu Oh, ya Raja Singa. Oh, singa. Raja Singa gitu. Oh itu. Biasanya Singa, sih lebih ke situ. siap. Jadi memang dia dikhususkan untuk orang-orang lebih banyak yang memiliki masalah dengan kandungan Iya, betul. ataupun dengan Oke. kelamin. Nah, oke, makanya vaksin ini tadi fungsinya itu untuk mencegah itu juga ya Mencegah. Dok ya salah Jadi, satunya. Jadi sebenarnya vaksin ini kan kalau awal kan kita tuh bukannya wah jadi 100% nih teman-teman kita kebal sama penyakit. Salah satu penyakit lah misalnya influenza. Kita nggak bakalan jadi flu terus nih, bukan. Ya. Mungkin kita bisa flu tapi kuantitasnya tuh tidak sesering Iya. sebelum kita divaksin gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi kita udah banyak kupas ya mengenai vaksin-vaksin nih. Sekarang mungkin buat sahabat Cakra nih, Mas Herlan ya, selaku staf vaksinasi nih, divisi vaksinasi. Ya. Kira-kira ada nggak? Ini kan pasti yang nonton banyak nih ya, ribuan nih. Kira-kira ada promo menarik nggak nih untuk teman-teman kita yang saat ini sedang menyaksikan live IG kita nih? Boleh. Ada. Ada. Untuk promo sih kita kadang suka mengeluarkan promo juga untuk harga vaksin. Jadi bolehlah yang hari ini mungkin ada insan Cakra atau sahabat Cakra di luar sana yang menonton live ini, live IG ini, cukup di screenshot aja, di screenshot ketika nonton IG ini, screenshot. Benar. Terus nanti ketika ada yang mau periksa, contohnya HPP tadi kan, HPP tuh, boleh tuh kalau itu ada kan yang kisaran harganya tertarik. sekitar 3,5-an ya dok ya. Ya. 3,5. Nah nanti ketika menunjukkan bukti bahwa kita udah nonton itu, nah itu harganya bisa turun dok. Mau Wah, jadi berapa tuh kira-kira kalau udah Harganya nonton jadi- tuh atau Harganya jadi 3,2 dok. dari 3,20 kan? 3,5. Ya udah 3,5 ke 32 loh. lumayan banget itu, apalagi kalau untuk kantong. Jadi gitu ya. buat sahabat-sahabat Iya. di sana, kalau misalkan mau dapat promo, silahkan pantengin IG terus, pantengin IG ini, live ini, cukup di screenshot, bawa ke kita, tunjukkan buktinya, kita kasih promo. Tuh, Gampang kan? enak Oke, banget, gampang. kurang enak apalagi ini menarik banget sih Ya. ya. Apalagi kita juga letak kliniknya Betul. kan strategis ya, maksudnya nggak jauh Betul. lah kita. Buat yang belum tahu nih sahabat Cakra, juga klinik Cakra Medika ini yang ada beberapa cabang, cuma yang Betul. pusatnya itu di Bekasi Timur, di Rukoniaga Kalimas ya, di Kalimalang lah ya, Kalimalang. Tol Timur seperti Dan itu. kita juga di sini kan ada nggak hanya cuma vaksin HPV ya, Betul. Betul. kita juga ada vaksin hepatitis A, hepatitis Hepatitis B, B. vaksin meningitis, Influenza vaksin A. influenza juga, dan tambahan di luar itu kita Pneumonia ada juga ada Betul, A. pneumonia juga ada. Jadi untuk vaksin kita insya Allah aman. Gitu. Aman, lengkap Jadi lah ya. buat sahabat-sahabat di sana yang mau vaksin langsung aja datang ke Cakra Medika di Niaga Kalimas Blok D1. Langsung aja. Jangan mau sakit, Ya. divaksin aja. Lebih baik Iya, mencegah betul. daripada mengobati. Bener nggak? Betul, Bener nggak? Ya kan? betul. Apalagi untuk orang yang dewasa ini Betul, ya, betul, maksudnya betul. dewasa Iya. ini juga maksudnya semakin bertambahnya usia pasti Nah, semakin rentan semakin ya, rentan. semakin rentan. Maka itu vaksin ini sangat-sangat berguna sekali dan bermanfaat sekali lah ya untuk apalagi kalau misalkan di usia tua, kalau udah sakit tuh kan kadang kita habis-habisan Betul. gitu ya buat ngobatin. Nah, Oh iya. kenapa nggak dicegah dari sekarang gitu? Kelupaan satu. Tipoid juga kita ada dok.
Nah, Tipoid juga ada. tipoid ini atau bahasa kayaknya dari tadi belum diomongin ya, Iya, tipoid iya, ya. Dok. Coba Dok, tipoid. tolong betul. dibantu Dok dijelaskan. Barangkali teman-teman di Oke. luar sana kan banyak yang mungkin belum paham mengenai tipoid. Tipoid, Ada betul. V-nya. Oh, Nanti di belakang. Tim editornya udah kelas dunia, Dok, tenang aja. Ada. Kalau tipes ya. Tadi kayaknya Ya, masih betul. banyak ya teman-temannya. Jadi Betul, itu betul, masih betul. ada beberapa vaksin. Tadi kan Betul. baru HPV ya, kalau nggak HPV, salah. Ya. Nah, hepatitis, kalau nah. hepatitis. Untuk tipoid itu sebenarnya sih Indonesia tuh paling ya penyakit TB dengan tifoid itu hampir sama-sama. Betul. Sering kejadian Kejadian gitu besar. kan. Jadi untuk tipes ini lebih ke teman-teman yang mohon maaf nih jam kerjanya panjang, pola makannya berantakan. Ya. Nah, itu tuh udah pasti tuh kecapean, tingkat kelelahan fisik tinggi, biasanya lebih mudah untuk terserang tipoid. Tipoid, gitu. ya. Jadi kalau yang punya aktivitas tinggi, yuk teman-teman, bukannya wajib sih enggak. Kalau memang sadar, aduh kayaknya aku sering lemah nih. Iya. Kalau makannya jamnya salah, jalur kerja panjang jamnya itu pasti agak error nih metabolisme perutnya. Nah, boleh deh yuk kita tipes. Tipes itu sih sebenarnya paling gampang. Cuma 1 kali Tuh, dalam cukup ya, Dok. 3 ya? tahun. Uh, Nah, berarti tuh mantap. harganya berapa tuh, Ah? Nah, Per Kalau 3 untuk tahun harganya loh. mah, simple aja Dok. Per 3 tahun untuk tipes itu. Bisa Simple untuk aja, Bu, dewasa. Ini kita kasih diskonnya nih, kasih diskon. nah, ada promo menarik lagi nih. Mono Oke, promo gimana? lagi nih. Dari Gimana, berapa? gimana? Screenshot sekarang juga nih IG ini screenshot. Ya, Nih, screenshot screenshot ya. live-nya nih screenshot bawa ke kita kasih harga 320.000 dari harga 375, Dok. Wah, Ayo. ini deh. parah. Ini menarik banget. Gimana sih. coba? Cari dulu deh. Ini buat Cucok 3 tahun ya, Dok ya. 3 tahun. 3 tahun. Tiga tahun. Wah. Bayangin. Nggak perlu disuntik-suntik Betul. Nah. lagi dalam 3 tahun 3 hanya tahun 1 aman. Satu kali. Nggak bakal kena tipes, lembur terus gas pokoknya. Iya. Berarti ungkapan kerja tipes itu sebenarnya bukan isapan jempol tapi Bukan, emang memang betul ada, ya, memang betul. ada. Jadi Makanya memang perlu ini karena vaksin ini. mungkin kebanyakan kerja capek, telat makan dan Betul. untuk mencegah itu lebih baik sekali suntik langsung. untuk 3 tahun aman. aman. Dan segera datang ke sini untuk dapatkan diskonnya. Ini keren banget promo yang kita hadirkan hari ini. Gas Wah, keren follow, banget gas ini. follow ya. Bener. Nyesel kalau misalkan nggak sampai ikutan ya. Ikutan. Ah, keren banget Install ini. pokoknya gas. Berarti tipes udah ya. Oke, Kita lanjut Dok. masuk yang ketiga tuh, kita coba ini deh influenza. Nah, influenza influenza itu juga. kan juga buat para pekerja tuh, teman-teman. Jadi untuk Insan dan Sahabat Cakra, kalau apalagi pas banget nih masa-masa pancaroba gini, tiba-tiba hujan, Betul. tiba-tiba panas. Tiba-tiba panas. Nah, bagi teman-teman yang punya ada riwayat mungkin asma atau ada riwayat alerginya tuh sering Betul. muncul, bolehlah vaksin influenza. Itu dia vaksinnya 1 kali dalam 1 tahun. Oke. Hanya 1 kali 1 tahun. Itu pun ada tuh, kita punya menu yang teroke. Jadi dalam satu vialnya itu dia udah ada sekitar 4 virus. Oke. Gitu. Jadi paling tinggi lah. Jadi ada temen dalam satu ruangan yang bersin, ya insya Allah aman lah Aman. kalau udah divaksin. Baik. Nah, Tuh. untuk harganya Harganya lagi. Oke. Kira-kira. Aduh, kesel. siapa tahu ada promo lagi kan teman-teman ya. Jangan Pokoknya kebayangkan spesial mana hari tahu. promo guys. Promo pokoknya tahu. pantengin aja sekali Iya juga kan? pantengin pokoknya. Promo. Oke. Jamin Nah. promo. Untuk vaksin influenza sendiri berapa Hairlan? Yang bagus tuh Bagus kita ya, punya kasih kan yang bagus tuh. Berapa nih? Yang paten. Yang paten. Oke. Saya kasih 3,5 aja, Dok. Dari 340.000 untuk 1 tahun. Dari tahun. harga 385.000. aduh. Nah, lumayan nih teman-teman. Udah nggak? Turun 30.000 ini Lumayan kan? 30.000 Gila. buat seliter cukup nggak ya minyak? Kita udah tiga Liter promo bisa. nih. Tiga promo ya? Baru belum Oh. ada 1 jam live ya. Wah, Jadi buat teman-teman nih lagi musim pancaroba gini nih. Jadi cocok banget nih. Ya, Dok ya, betul nggak? Bisa. Buat sebagai mungkin penangkal buat ini Iya, tuh ya. jadi memang Betul. bukannya jadi benar-benar nggak kena, mungkin Iya. enggak. Tapi yang biasanya lebih sering Betul. udara pancaroba gini, apalagi alergi tuh kan, teman-teman alergi tuh setahu saya kan kalau udaranya lembab tuh kan, wah udah tuh Betul. udah mulai tuh bersin-bersin. Betul, betul. Nah, Nah, iya itu itu. boleh deh vaksin. Jadi ya setidaknya kambuhan alerginya jadi lebih minim lah, Minim, lebih betul. sedikit. Nah, betul. gitu. Jadi buat teman-teman yang manteng ini, yuk, ayo jangan takut vaksin aja. Vaksin Nggak apa-apa. aja. Iya. Yuk, gas, biar buat sehat. buat kesehatan teman-teman Betul, sendiri juga ya. betul, Gitu. betul, Jadi betul. jangan mikir 2 kali lah kalau buat Iya, kesehatan buat diri kesehatan, sendiri. iyalah. Udah Dok ya. Buat beli gadget aja ada, masa buat kesehatan enggak? Ya nggak? Iya. Makanya. Nah, oke.
Kalau untuk hepatitis Harganya. oh iya harganya dulu deh. Harganya dulu deh, harga gimana? lagi. Apa nih? Harga apa nih? Hepatitis Baju. A, Oh, B. vaksin. Mana tahu Siap. ada promo lagi. Mau Iya. mau terus ya? Ya enggak. Kurang baik banget Cakra Medika ya. Gila. Oh jadi Kan mana tahu. 30.000, 30.000 ini, jadi Dok. 100.000. kita ini kan menyambut Ramadan. Jadi Bah, kita iya. banyak Betul. mengasih sedekah, mengasih diskon. Betul, betul. Ya enggak? Biar Ramadan. tambah berkah, betul enggak? Di Jumat iya, Barokah. betul. Nah, tambah sekali Jumat kan barokah. Jumat ceria, Hepatitis Jumat A. Barokah. Oke, kalau hepatitis A itu kita kasih harga 535 aja. Hepatitis A ya. 535.000 aja. Dua kali Itu suntik ya? sekali atau Ah, dua iya, kali sekali tuh atau dua kali Mas suntik? Agung kita Thailand. cari Dua tahu kali. dulu. Dua kali. Dua kali. Dua kali. Oh, oke, 2 kali. Kalau enggak yang tak aya duit nana gimana Kumaha, Dok? Kalau misalnya mau 1 kali dulu apa bisa di Cakra bisa nggak itu? tuh? Bisa. Bisa, harga Bisa. harga bisa digoyang. Bisa, Dok, Oh, bisa. Nanti tinggal Bisa datang digoreng aja teman. ke sini, Dok. Oke. Iya. Oke, yang penting datang dulu aja ke sini lah. Iya, yang penting datang dulu ke sini screenshot. Ah, oke, sip. Terus yang Aduh, hepatitis B ada yang komen katanya lucu saya. Terima kasih loh. Alhamdulillah, tuh, Terima kasih loh. Aduh. alhamdulillah. Enggak ada yang komen tentang saya. Tapi saya udah punya istri sih. Kan lucu. Oh, lucu ya, lucu. Yang hepatitis B tadi berapa? Yang 3 kali suntik? 3 kali suntik kita cukup 500.000 aja. 5.000 aja. 500.000 aja. Oh, 3 kali oke, suntik oke. 500.000 3 kali aja. suntik iya. Aman. Ingat dulu periksa HBsAg. Bisa juga langsung periksa di Cakra. Bisa. Betul. Datang Kalau aja. hasilnya negatif, langsung jus. Lengkap. Bisa Layanan di HBsAg. Cakra pokoknya lengkap Nggak usah banget. kemana-mana jadinya. Negatif. Betul. Hmm. Di satu tempat aja udah bisa Aman. semua tindakan lah udah. Ini buat yang para mungkin di sini ada apa namanya orang-orang dari perusahaannya, Dok ya. Iya. Boleh. Kalau misalkan mau dari Medika check up langsung vaksin hepatitis, boleh Monggo. hepatitis B. Monggo. Habis pemeriksaan HBsAg, nah baru setelah itu udah ketahuan hasilnya baru bisa. Langsung kita vaksin. Betul. Tinggal dikontak aja. Langsung ke Cakra Medika. Oke. Oke, nah. Apalagi ya? Nah, ini Kita sedikit punya- mungkin, Dok. Oh iya, vaksinnya lagi mungkin ada lagi nggak kira-kira, Dok? Meningitis deh. Oh iya, Meningitis. meningitis Nah, ya. kan udah Betul. mulai lagi nih Betul. teman-teman ya. Udah mulai banyak sih, Udah Dok, mulai sekarang. banyak Ya, nih. kemarin juga kita banyak banget untuk yang datang ke sini untuk yang jamaah umroh. Iya, Jamaah haji umroh juga. yang umroh nih Udah mulai udah banyak mulai nih sekarang. perjalanannya diperbolehkan. Betul. Betul. Yang penting yang tadi tuh udah vaksin 1-2 COVID. Ya. Nah, untuk vaksin utamanya kan untuk umroh kan ataupun haji kan lebih ke meningitis nih teman-teman. Di Betul. kami juga menyediakan untuk Cakra Medika. Betul, betul. Jadi vaksin meningitis ini Mas Agung kalau Mas Mm-mm. Erlan kan udah sering nih udah Betul, ikut. betul. Kalau meningitis ini memang dia agak lebih spesifik karena Hmm. kan usia-usianya biasanya mengikuti kan hampir usia lanjut. Iya. Jadi Betul. untuk faktor dari tekanan darah Ya. ataupun gula darah itu harus dikoreksi terlebih dahulu. Harus dilihat dulu harus dalam keadaan normal. Oke, baik. Ya, balik lagi sahabat Cakra dan juga insan Cakra. Sorry tadi ada gangguan sedikit, ada masalah teknis. Ya wajar lah ya karena live gitu kan. Yang namanya live kan kita nggak tahu bakal ada apa gitu kan. Ruas. Oke, menyambung masih membahas pembahasan yang sangat-sangat menarik hari ini, yaitu mengenai imunisasi dewasa atau vaksin ya. Tadi sudah dijelaskan beberapa macam vaksin oleh Dokter Jen gitu. Dan juga kami dapat info ada salam katanya untuk Pak Robi. Pak Halo. Robi. Halo, Pak. Pak Robi. Hai Pak, Maaf, sehat Pak Robi lagi- Pak. Lagi nonton ini. Ini maksudnya Pak Robi lagi nonton atau seperti apa? Oh enggak ya. Ya enggak apa-apa, kita salam buat Pak Salam Robi. buat Pak Robi. Iya. Buat jajaran manajemen ya. Oke. Nah, kira-kira Dok tadi sampai vaksin hepatitis Meningitis atau apa? ya, Oh, meningitis. kita ya. Ya, mungkin bisa dilanjut lagi, Dok. Jadi kan meningitis ini kan khusus untuk jamaah umroh Betul, betul, Dok. ataupun siapapun yang ingin berpergian ya di Ya. daerah yang memang endemis untuk meningitis ya. Jadi Betul. merupakan infeksi meningen. Jadi ada infeksi pada selaput kepalanya gitu kan, selaput otaknya. Nah, vaksin ini biasanya untuk usia-usia lebih sering sih usia lanjut. Karena Oke. mohon maaf untuk umroh kan ya Mbah-mbah lebih banyak gitu yang ya. mbah-mbah, Mbah-mbah, ya, mbah-mbah. Mbah kebanyakan. mbah-mbah bukan mbak-mbak ya, mbah-mbah, kakek-kakek gitu. Nah, jadi usianya usia-usia Lanjut. Lanjut. Lalu untuk pemberian pun dia 1 kali untuk 2 tahun, teman-teman. Oke, Ya. baik. Tapi karena memang lebih ke usia lanjut, jadi untuk penyakit-penyakit metabolisme atau penyakit kronisnya itu kita perlu tanggulangi dulu nih. Betul. Jadi mohon untuk ada yang penderita darah tinggi ataupun diabetes, nah itu semuanya terkontrol dengan baik. Betul, betul. Nah, baru bisa kita Oke. vaksinnya agak khususnya sih di situ aja. Iya. Jadi keadaan semuanya terkontrol baik, baru bisa kita
vaksinasi. Oke, berarti bukannya nggak boleh punya darah tinggi atau punya diabetes, boleh. Cuma terkontrol ya, Dok ya. Terkontrol. Oke, baik. Karena kan jenis vaksinnya vaksin lama nih teman-teman, jadi memang sudah banyak sekali penelitian yang dilakukan, jadi ya cukup oke lah. Jadi ada batasan-batasan. Oke, hipertensi tingkat berapa boleh, gula darah puasa berapa itu boleh. Jadi ada tingkatannya. Betul. Itu ada batasan-batasannya. Oke. Kita juga menyediakan ya vaksin meningitis ya, kita Mas Hasan ya. menyediakan Karena kita layanan. juga udah banyak beberapa kerjasama dengan beberapa travel juga Oke. di betul. Indonesia ini, Iya. dan alhamdulillah cukup juga banyak jamaah juga yang divaksin meningitis dengan kita. Iya. Alhamdulillah ya. Insya Allah terpercayalah untuk Terpercaya. untuk Kartu vaksin kuningnya meningitis. juga Kartu kuning oke. kita siap ready pokoknya. Jadi jangan Mantap. takut kekurangan kartu kuning ya. Atau palsu Di Cakra Medika tidak. insya Allah aman. Izin juga kita Izin sudah udah ada ya. lengkap, izin udah lengkap, dan pokoknya semua perizinan lengkap untuk meningitis nih, Iya, vaksin ini. betul. Aman. Siap. Nah, oke. Terus Selanjutnya, nanti Dok. apa lagi tuh? Abis meningitis apa lagi ya Mas Agung Ah, berarti? iya. Oh, Apalagi pneumonia kira-kira? kali ya. Ya, Pneumonia. betul dok. Ah, Pneumonia dok. itu kayak gimana, Pneumonia Dok? kita juga ada. Pneumonia ini ada 2 jenis, ada PVC 13 tuh teman-teman kita bilang. Jadi pneumonianya itu dia konjugat. Lalu ada PPSV 23, dia pneumonianya itu lebih ke arah polisakarida gitu. Jadi ini sebenarnya sih sama saja 13 dan 23, cuma untuk usianya aja nih yang beda. Kalau untuk pneumonia, kalau untuk dewasa terbanyak itu diberikan pada usia lebih dari 50 tahun. Ya. Oke, Tuh, oke, dan itu oke. cukup 1 kali, tidak Oke. perlu diulang. Oke, oke. Ini khusus untuk, mohon maaf nih, perokok misalnya, bapak nih yang hobi sering ngerokok, atau kakek-kakek bisa, ataupun yang memang memiliki riwayat mohon maaf TB paru, Ya. ataupun betul. bronkitis, Ya. nah, atau bahkan penyakitnya sendiri pneumonia. Pneumonia. Nah, Oke. ini boleh. Jadi setelah sakit bukan berarti nggak bisa divaksin. Ini oke. Silakan. Oke. Jadi buat membentuk kekebalannya biar lebih jitu lagi. Gitu. Oke, baik. Sangat cocok buat perokok ya dok ya. Cocok Iya, banget ya Untuk dok. garis bawah ya, pneumonia perokok. oke. Garis tebal buat perokok. Buat perokok. Oke, saya. Ini kayak jadi suruh merokok ya teman-temannya, tidak Iya. ya? Jangan merokok ya. Ya. Iya. Berarti pada prinsipnya sebenarnya untuk segala jenis penyakit itu sebenarnya sudah ada ya, maksudnya Betul, untuk upaya vaksinnya. pencegahannya sudah Betul, ada pencegahannya vaksinnya sudah ya. ada. Itu tinggal kita sendiri sebenarnya dari dalam diri ya. Apakah mau menunggu penyakit itu datang Nah. dulu, apa mau mencegah langsung kan? Nah, itu. Seperti itu. Harus Kembali kepo. lagi. Betul, harus kepo. Kepo jangan cuman kepo Instagram doang. Kepo gosip-gosip vaksin. artis, Gosip-gosip jangan. artis, ya. Kesehatan sendiri Kesehatan juga harus. dikepoin Apalagi gitu. vaksin gini kan memang harus. Iya. Betul. Kan Indonesia udah lengkap tuh teman-teman. Jadi ayo pergunakan. Tuh. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih, Dokter Jen, dari teman-teman kita di Instagram ya. Pertanyaannya itu, apakah vaksin meningitis ini hanya untuk yang akan berangkat haji aja atau yang tidak dalam keperluan mau berangkat haji pun bisa? Boleh. Jadi utamanya memang untuk jamaah Ya. ya, umroh atau haji. Betul. Tapi kalau yang tadi misalnya ada yang keperluan untuk ke daerah luar yang memang sekiranya di daerah itu atau di negara itu banyak banget nih dilihat penyakit meningitisnya cukup Nah. tinggi. Nah, kita dari Indonesia harus vaksin Vaksin dulu, dulu teman-teman. sebelum berangkat. Oke, Gitu. baik. Terus baik. vaksinnya Mas. jangan deket-deket ya teman-teman. Kalau emang misalnya mau pergi gitu, bagi sahabat Cakra atau insan Cakra, kalau bisa itu direntangin waktunya. Ya, Paling minim 2 minggu. 2 minggu. Kalau boleh 14 1 hari. bulan. 1 bulan. Nah, Oke. Jadi 2 minggu sampai 1 bulan. nah, jadi dia terbentuk Oke. dulu nih teman-teman di dalam tubuh. Jadi jangan- ada antibodinya, betul. baru teman-teman jalan. Jadi safe. Gitu. Betul. Jangan habis betul. itu langsung berangkat, enggak dong. Oh iya, Jangan benar, dong. benar, Jangan. Karena kan dia mau pergi ke luar Iya. negeri ya. Iya. Dia harus ada Untuk kekebalan mau dibentuk tesnya ya. dulu. Ini kadang juga masih banyak yang belum paham gitu ya, Iya, untuk betul, kekebalan itu sendiri emang nggak bisa langsung instan terbentuk Enggak. ya, Dok ya. Betul, tidak bisa. Karena kayak di kasus COVID kemarin banyak yang orang yang udah merasa divaksin terus ya udah Nah, dia bepergian nah kemana-mana itu. besoknya Nah, dia iya. kayak udah nggak bakal kena, padahal Jadi, enggak. Mungkin Gitu itu ya. minim mungkin kurang baca-baca atau pengetahuannya. betul, Jadi betul. Kan kenapa nggak kita tanggal 100% ya. betul. Jadi Betul. kenapa kita jelasin, jadi biar orang tuh berarti ada jeda waktu untuk membentuk Betul. vaksin itu. Iya, benar. Jadi nggak langsung kekebalan asal itu. just langsung gua kuat nih. Iya. Ya enggak gitu kan, enggak gitu. Makanya. Maksudnya gitu. Ada proses, Ada prosesnya. jadi kita memasukkan mikroorganisme baik itu bakteri atau virus yang sudah tidak aktif ya Nah. teman-teman. Jadi bukan dimasukin sesuatu nih di dalam tubuhku yang kok malah dimasukin virus, bukan, tapi kita
bentuk virusnya tuh atau mikroorganismenya tuh yang sudah inaktif atau tidak aktif. Tuh. Kita masukkan, nanti akan ada kerjasama nih dengan sel-sel T atau sel B yang ada di dalam tubuh, memori selnya berjalan. Iya. Jadi stimulasinya itu akan membentuk antibodi. Jadi kalau teman-teman amit-amit nanti terkena, misalnya nih sampai umroh terus amit-amit terkena meningitis, bisa. Cuma mungkin yang satu tanpa divaksin bisa sampai ke rumah sakit. Mungkin yang sudah divaksin ya hanya rawat jalan gitu. Jadi perbedaan-perbedaan itu yang harus kita kasih tahu juga nih teman-teman gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman tadi mengenai vaksin meningitis ini bisa. Jadi nggak harus ketika teman-teman ada keperluan mau umroh ya atau mau haji gitu. Betul. Jadi ketika mau bepergian ke tempat yang sekiranya memang potensi terjadi meningitisnya itu tinggi ya dok ya, bisa juga divaksin meningitis. Gitu. Betul. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dok dari Instagram, yaitu apa sih bedanya vaksin influenza dengan vaksin pneumonia? Nah, kira-kira bisa dijelaskan mungkin dok? Kalau untuk bedanya, kalau dilihat secara kasat mata, ya secara umum memang sama-sama untuk bagian saluran pernafasan ya sama memang. Tapi lebih spesifiknya teman-teman, mungkin untuk yang tadi influenza ya betul-betul memang untuk ya flu ya, untuk pilek gitu. Jadi untuk mencegah nih teman-teman yang mudah flu, kena air hujan aja dalam masa begini atau baju basah harus kerja. Mungkin bajunya udah diganti, daleman masih basah, masuk angin sama flu bersin. Betul. Tapi kalau pneumonia itu sebenarnya yang tadi lebih terkhusus untuk riwayat lebih ke infeksi parunya. Entah TB, mohon maaf, entah pneumonianya sendiri atau bronkitis begitu. Tapi kalau influenza memang lebih ke pilek aja. Gitu. Oh iya teman-teman, lupa nih aku ngomong. Influenza itu untuk yang punya alergi telur, mohon maaf. Oh iya benar. Kita tidak bisa memasukkannya karena sesuai dengan studi yang memang sudah diteliti. Iya betul. Itu memang untuk para teman-teman yang punya alergi telur tidak bisa kami suntikan untuk vaksin influenza. Oke, mungkin untuk vaksin selain vaksin influenza, di vaksin-vaksin yang lain ini juga apakah ada khususnya ya? Khusus jadi untuk alergi-alergi ada juga nggak? Enggak sih, hanya influenza saja ya. Oke, jadi itu teman-teman. Telur ya, khusus telur. Ya, sama yang tadi hepatitis B mungkin. Jadi periksa HBsAg, kalau HBsAg-nya negatif, Mas, baru bisa ya. Oke. Nah, terus untuk tadi saya sempat dengar tentang hepatitis A ini kan bisa disebabkan oleh pola makan juga ya dok ya, kalau nggak salah. Nah, kira-kira ada nggak kiat-kiat atau pola makan yang betul yang seperti apa yang bisa menghindarkan kita dari hepatitis A itu tadi kira-kira dok? Sebenarnya sih yang kita perlukan karena kita pekerja ya teman-teman, jadi lebih banyak waktu yang terbuang di luar daripada di rumah kan ya. Jadi untuk pola makan sebenarnya yang penting itu lebih ke karbonnya itu harus ada. Mau diet sediet apapun tapi karbohidrat itu tetap ada. Itu aja. Atau mau diganti jenis karbohidratnya monggo. Lalu kedua kita lebih perbanyak sayur mayur. Itu aja sih Mas. Jadi nggak ada makanan-makanan untuk lebih harus dikurangi makanan yang junk food. Oh gitu, yang cepat saji ini ya dok ya. Bahaya ya sebenarnya sih. Nah itu tadi sekilas teman-teman ya mengenai pembahasan kita sore hari ini mengenai vaksin itu sendiri. Nah jadi yang bisa kita simpulkan mungkin ya dari obrolan kita sore ini, untuk segala jenis penyakit itu sudah ada vaksinnya ya, dan sebagian besar tersedia di Cakra Medika dengan beberapa promo yang tadi sudah disebutkan oleh Airlan ya. Terus juga untuk pola makan juga ya dok ya harus dijaga juga untuk beberapa case itu seperti hepatitis tadi, tifoid juga ya dok ya. Itu juga dari gaya hidup juga ngaruh nggak sih ya dok ya untuk tifoid itu sendiri? Kalau tifoid itu sebenarnya lebih ke pola makan dengan jam kerja aja sih, dengan pola makan jam kerja yang kurang teratur ya. Oke, nah itu ya teman-teman. Jadi semua diawali dari diri kita sendiri gitu. Apakah memang kita aware atau care dengan badan kita sendiri, betul. Atau mau menunggu sampai penyakit itu sendiri datang gitu ya. Nah, makanya kenapa ada vaksin adalah gunanya untuk membentuk kekebalan, membentuk kekebalan gitu kan. Maksudnya mencegah agar penyakit-penyakit tadi itu tidak sampai terjadi gitu. Sampai parah gitu. Oke, nah tadi untuk promonya cukup mudah ya, Airlan ya. Jika teman-teman berminat
yang kalau saya sih berminat kalau Ya, dari teman-teman. pastilah Mas Angga Pasti berminat. banget buat kesehatan. Ya kan kesehatan apalagi. harus dong itu. Betul. Nah, tadi caranya simpel banget kan ya. Simpel Ahmad, banget. ya? Jadi cukup gimana? aja yang nonton ini di screenshot aja tayangan live ini hari ini, nanti bawa aja ke sini, bawa aja ke kita. Oh, nanti, tunjukin ke Cakra tunjukin ya. ke petugas, Pak saya mau vaksin hepatitis gitu kan, di IG harganya segini tapi dapat diskon gini ya. Nanti Betul. untuk petugas sudah dikonfirmasi terkait ini juga. Jadi Nah, itu ya. udah otomatis nanti peserta yang datang langsung ke sini habis nonton ini bisa. Betul. Oh Menarik iya sekali. Mas, nanti habis nonton ya, iya, oke. Tapi jam kerjanya Mana? berarti Mas Nah, jam Agung. kerjanya Oh, dulu iya, gimana jam ya kerjanya. Kak Erlan? Nanti hari Minggu datang nggak ada siapa-siapa. Iya, Gimana, Erlan? untuk jam ininya, jam Aktivitas, pelayanannya, iya, jam pelayanan. kita buka Operasionalnya, mulai dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Ya. Oke, Senin Iya. sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu? Senin sampai Jumat itu sampai jam 3 sore, untuk sampai Sabtu Oke. kita sampai jam 12 saja. Iya, betul. Oke, Betul. Nah, kalau untuk hari Minggu kita libur. Oh iya, Ya. karena kita butuh libur karena Dan iya. tolong dicatat untuk promo yang tadi, promo hari ini berlaku untuk 1 minggu ke depan ya. Hanya Satu minggu ke satu. depan Jadi ya, buruan, teman-teman. buruan 1 minggu ke Betul. depan aja. Jadi setelah lewat 1 minggu ya udah gitu. Iya, hari Karena Senin untuk harga 1 naik minggu. lagi. Betul. Iya kan? Betul. Apalagi minggu depan sudah masuk bulan Ramadan ya. Iya. Bulan Iya, Ramadan, betul, betul. Nah, Ayam jadi naik. Jadi buruan buat sahabat-sahabat Cakra, insan Cakra di dimanapun berada. Jadi kalau memang mau vaksin dengan harga promo yang tadi kita sebutkan, langsung datang aja untuk 1 minggu ke depan. Oke guys. betul. Mantap. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Dokter J Ya, atas waktunya. terima kasih kasih. juga Ya, sama-sama, Ahilman, sama-sama, atas Pak. waktunya. Sangat menarik sekali dan semoga sahabat Cakra dan juga teman insan Cakra bisa menangkap informasi positif ya dari Tuh. acara kita di sore hari ini, dan nanti di kedepannya kita akan bahas lagi, akan balik lagi dengan topik-topik yang lebih menarik lagi ya, Ya, dan betul. tentunya pasti lebih oke promo-promo yang akan kita kasih. Oke? Pantengin terus. Oke, terima kasih banyak atas waktunya teman-teman Cakra, insan Cakra. Saya Agung pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, selamat sore. Selamat sore. Sehat selalu.